Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di malam akhir ya. Ini berarti malam ke-20 ya. Malam ke-20 yang berarti permulaan dari Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, di mana Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir ini meningkatkan amal ibadahnya, diperbanyaknya itikaf, membaca Al-Quran, dan sahabat-sahabatnya pun katakan Sayyidina Abu Bakar sebelum 10 awakhir itu amalnya biasa. Jadi gak ada perbedaan jauh dengan amal beliau di luar Ramadan, kecuali ketika 10 akhir daripada bulan Ramadan itu beliau meningkatkan amal ibadahnya. Sebab dikatakan 10 akhir ini termasuk malam-malam di mana Lailatul Qadar itu berada. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam itu, kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, pembahasan kita sampai di mana kesunahan-kesunahan bagi orang yang puasa. Ya, di antaranya di sini disebutkan adalah silatul arham. Ini menyambung sanak famili, ya. Artinya kita ziarah ke mana? Ke tempatnya korobah kita itu lebih disunahkan di bulan Ramadan ini. Dan apa sih bentuk daripada silatul arham? Yaitu dengan mengunjungi korobah kita, atau kalau nggak bisa kita mengunjungi, sekarang bisa telepon, lewat chat ya. Yang penting jangan sampai terputus daripada hubungan korobah. Itu yang disunahkan, termasuk daripada kesunahan di bulan Ramadan. Dikatakan kemarin bahwasanya termasuk daripada fawaidnya yaitu Allah ciptakan sebab kita menyambung silaturahim, di mana malaikat diciptakan sebab memberikan kebahagiaan kepada saudara kita. Kan kalau misalnya kita kasih kabar ya, tanya kabarnya gimana, itu kan memberikan rasa bahagia. Ataupun kita dengan ucapan kita, atau dengan perbuatan kita, atau dengan mal kita, dengan ngasih kepada korobah kita, harta kita ya, itu termasuk idhalus surur, memberikan rasa bahagia. Dengan idhalus surur Allah ciptakan malaikat yang mana nanti malaikat ini masuk ke dalam kuburnya orang yang tadi memberikan rasa bahagia sama saudaranya itu, dan memberikan ketenangan ya, ketenangan di dalam kuburnya. Yang nanti di akhirat, di akhir kiamat, di hari kiamat itu memberikan syafaat kepada orang tadi. Dikatakan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal faraid idkhalus surur ala muslim. Sungguhnya amal yang paling diridhai oleh Allah setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu itu termasuknya adalah memberikan kebahagiaan kepada sesama orang Islam. Ya, macam-macam memberikan kebahagiaan itu bentuknya. Termasuk sedekah ya. Dikatakan sedekah itu termasuk daripada amalan yang pahalanya itu tidak dihapus walaupun riya. Kenapa? Sebab di situ walaupun sedekahnya itu dihapuskan karena riya ya, karena merasa ingin dipuji sama orang lain. Nah, tetapi rasa bahagia yang kita masukkan ke dalam hatinya orang fakir itu yang tidak terhapuskan, sehingga termasuk daripada amalan yang pahala yang tidak dihapus. Terus daripada qauluhu alaihi salatu wasalam, termasuk daripada fawaidnya, fadilahnya menyambung silaturahmi
dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mal ilallahi ta'ala sururun yudhilhu ala muslim. Termasuk amal yang paling Allah ridhoi yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang Islam, atau ayyak syifa anhu kurbatun, ya, atau menghilangkan rasa kesusahan kepada sesama orang Islam, au yakdi anhu dainan, atau kata Rasulullah memberikan melunasi hutangnya, melunasi hutang orang Islam, au yatrud anhu ju'an, atau kata Rasulullah termasuk amal yang paling diridhoi oleh Allah adalah menghilangkan rasa lapar kepada saudaranya sesama orang Islam. Wala an amsyiya, kata Rasulullah, seandainya saya ini berjalan ma'akhin, bersama saudara saya, fi hajatin, apa, saya berjalan untuk memenuhi hajatnya saudara saya ini, kata Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, min an a'takifa, daripada saya i'tikaf fi hadal masjid, ya ini Masjid Nabawi, syahran. Jadi dikatakan bahwasanya keutamaannya yaitu hajatnya saudara kita penuhi, yaitu saudara kita butuh apa, nah kita penuhi, butuh uang misalnya untuk kebutuhannya, kita penuhi kebutuhannya itu, kata Rasulullah, itu ahabbu, lebih saya cintai daripada saya i'tikaf 1 bulan di dalam masjid. Waman masya ma'ahi fi hajatin hatta yatahayya lahu, barang siapa yang menyiapkan, ya, hajatnya saudaranya itu dipenuhi, asbatallahu, maka Allah akan tetapkan qadamahu, ya ini langkah kakinya, yauma tazul aqdam, di mana hari orang-orang pada kepleset, ini di Shiratal Mustaqim. Ini Allah tetapkan dia berada di dalam Shiratal Mustaqim. Sebab apa? Sebab selama di dunia dia memenuhi hajat daripada saudaranya. Itu daripada yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Nah, fadilahnya dari silatul arham, menyambung silaturahmi. Dia katakan hadis juga, man masya fi hajati ahihi, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, kana khairan min i'tikafi 10 sinin, bahkan seperti itu di dalam hadis, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya itu lebih utama daripada i'tikaf di dalam masjid 10 tahun. Siapa coba dalam orang i'tikaf 10 tahun di masjid gak kemana-mana? Ya gak ada. Orang 1 hari aja i'tikaf di masjid pegel mungkin, ya orang biasa, mungkin karena para wali kan beda. Nah ini 10 tahun dia i'tikaf, ini pahala orang yang memenuhi hajat saudaranya itu lebih utama, kata Rasulullah. Ini jadi apa daripada yang dikhabarkan oleh Rasul. Nah, idan silaturahmi takunu bil aqwal. Dengan apa sih silaturahmi? Silaturahmi itu dengan ucapan, bisa nyambung ke saudara kerabat, wal kalimatut thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik, wabil mal, dengan harta, tusaiduhu hasbal istita'ah, membantu saudara kita yang kesusahan, kelaparan. Nah, itu termasuk daripada silatul arham. Wa biziarah, atau mengunjungi dia, kita ke rumahnya, itu termasuk daripada menjadikan silatul arham, ya. Itu pahala yang dikhabarkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, itu silatul arham. Lah gimana kalau qat'ur rahim, memutuskan sanak saudara? Nah, qati'atur rahim ala aksi min dalik, orang yang memutuskan daripada hubungan saudara, gimana sih contohnya? Biasanya saudara kita ke rumah kita, kita usir, atau kita sering misalnya atau beberapa kali ke rumahnya saudara kita, ada ya ziarah ke rumah saudara kita, terus nggak pernah lagi ziarah ke rumahnya tanpa ada udzur, atau nggak mau ngomong sama saudaranya, itu termasuk penyebab daripada putusnya silaturahmi. Ini namanya qati'ur rahim. Seperti halnya
orang yang menyambung silaturahmi itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, rezekinya dilancarkan. Itu sebaliknya, kalau orang itu memutuskan silaturahmi, maka Allah akan jadikan umurnya itu gak barokah, jadi pendek umurnya. Seperti itu. Nah, terus apalagi ya, fa idza kana hadza rahim asiyan ka ayakuna. Nah, gimana sih, tapi kalau saudara kita itu yang kita mau kunjungi dia maksiat atau bukan orang Islam, naudzubillah misalnya ya, punya teman atau punya ya, saudara atau apa, bukan orang Islam, katanya di situ fa idza kana hadza rahim asiyan, seandainya orang yang tadi saudara kita atau ya orang teman kita itu asian, tukang maksiat, seperti enggak pernah puasa atau orangnya itu melakukan kemaksiatan, fahada madama annahu muslim, selagi dia itu orang Islam, maka sebaiknya kita tetap sambung silaturahmi. Seperti itu. Ala kulli hal hatta anil ya, walaupun dia orang yang fasik, orang yang ahli maksiat. Nah, kita di situ kita nasihati, ya, kita nasihati saudara kita supaya daripada kembali lagi ke jalan yang benar. Maka itu termasuk daripada silaturahmi sangat penting di dalam Islam. Nah, terus yang terakhir disebutkan daripada kesunahan-kesunahan orang yang berpuasa. Asal sa'ata asyar, yang ke-11, al-iksar min dzikrillah. Di bulan ini perbanyaklah min dzikrillah, daripada zikir sama Allah Ta'ala ya. Min sunani siyami Ramadan kasratu dzikir fi kulli waqtin. Di dalam setiap waktu, fi thariq, di jalan, di mobil, pokok setiap waktu itu diperbolehkan untuk zikir. Kalau sholat waktunya tertentu ya. Terus kalau zikir itu tidak ada waktu yang dikoyiti ya, tidak ada waktu tertentu. Semua waktu itu zikir adalah merupakan ibadah yang paling mudah. Tidak perlu dalam keadaan suci, nggak perlu zikir dalam keadaan suci, itu sah zikirnya. Bal yumkin an ta'budullaha biha ainama kunta wa haitsuma kunta, bahkan dengan zikir kamu bisa beribadah sama Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Nah, termasuk daripada fadilahnya zikir seperti itu. Terus itu ya sudah sebutkan daripada hukum-hukum sunnah-sunnahnya orang yang berpuasa. Disebutkan 13 kesunahan dan yang lainnya. Terus apalagi yang disebutkan di sini, ini akan menyebutkan tentang ahkamul fitri fi Ramadan, hukum-hukum tidak berpuasa, hukum-hukum batal ketika puasa. Ada beberapa sih hukumnya itu dibagi ya, daripada hukum-hukumnya itu beberapa hukum di dalam orang yang membatalkan puasanya atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Gimana ya? Nanti kalau orang yang seperti ini, puasanya yang nggak puasa seperti ini, nanti apa aja yang wajib bagi dia? Itu dibahas di sini. Pertama yang ya qismul awal, ya ini pembagian yang pertama. Siapa? Alladzi yajibu alaihi, orang yang wajib bagi dia disebabkan nggak puasanya itu qadha. Pertama wajib bagi orang ini qadha ya. Terus membayar fidyah. Terus dan berdosa sebab fitornya itu, sebab nggak puasanya dia berdosa. 3 hukum bagi orang ini. Siapa itu? Kullu man aftara, setiap orang yang dia itu tidak puasa ya, yang dia itu puasanya itu batal bighairi jima'in, tanpa jima. Nanti ada hukumnya sendiri bagi orang yang jima. Muta'ammidan, dia batalnya itu sengaja membatalkan puasanya. Min ghairi udrin, jadi di siang hari masih puasa Ramadan, dia makan, sengaja makannya itu. Dia ingat dia itu puasa, dia makan atau dia itu minum. Nah, ini iya tanpa ada udzur.
Nah, ya, gimana hukumnya? 3 hukum bagi dia nanti. Al-fitlul ladzi yatarattabu alaihil ismu. Pertama, dia itu berdosa sebab membatalkan puasanya tanpa udzur. Terus yang kedua bagi dia wajib mengqadha puasanya fauriyan, langsung. Artinya nanti setelah selesai Ramadan, selesai hari pertama Idul Fitri, hari kedua dia langsung harus puasa qadha. Wa wujubul imsak, ketika dia habis makan tadi di bulan Ramadan nih, siang-siang nggak ada yang lihat kata dia, saya makan. Nah, walaupun nggak ada yang tahu, dia makan sengaja, wajib dia untuk tidak makan untuk kedua kalinya. Wajibul imsak namanya. Walaupun dia sengaja makannya, kalau dia makan kedua kali, dia dikenai denda 2 kali, hukuman 2 kali. Maksudnya dia berdosa kedua kalinya. Artinya, saya sudah batal ini, sekalian makanlah, ya. Nggak bisa. Walaupun ente sudah dihukumi batal, tetapi wajib untuk tidak makan. Makanya itu apa? Bagi dia dosa, wajib mengqadha secara langsung setelah Ramadan, hari kedua Yaumul Id, ketika dia dalam keadaan sehat, wajib dia langsung mengqadha puasanya. Terus di hari dia makan itu wajib tidak makan lagi sampai maghrib. Ya, di hari misalnya tadi hari Ramadan nih, tanggal 15 atau tanggal berapapun dia makan, maka di hari itu nggak boleh makan sampai selesai puasa, ini sampai hurubus syams. Wa hadha huwal fitul ladzi yakunu min sahibihi amdan bi hari udrin syar'i. Wa huwal fitr fi Ramadan, yaitu ini bagi orang yang tidak puasa atau membatalkan puasanya secara sengaja di bulan Ramadan tanpa udzur, yang termasuk daripada orang yang bermaksiat minal ma'asil kabair, termasuk dosa besar, yaitu orang yang tanpa sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan, termasuk daripada dosa besar. Wa yata'arrad sahibul adabil fil akhirah, seakan-akan dia menawarkan dirinya untuk disiksa di akhirat. Wa iqabu man aftara amdan, termasuk daripada siksaan orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa udzur, itu syadidun, sangat berat, alimut, sangat pedih. Di dalam hadis dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, telah bersabda, bainama, sewaktu-waktu ana naimun, saya sedang tidur, kata Rasulullah, it atani rajulani, tiba-tiba datang 2 orang laki-laki kepada saya, fa akhadha bidab'i, ya, dia ambil bahuku, diangkat bahunya Rasulullah. Fa'ataya bi jabalan, dia ngajak saya untuk mendatangi suatu gunung wa'ron yang sulit untuk dilalui. Faqala, lalu mengatakan mereka 2 orang ini berkata, is'ad, naiklah gunung itu. Fakultu, saya katakan, inilah atikuhu, saya nggak mampu ya malaikat, ya. Ini gunung yang susah untuk didaki, gunung batu di Arab itu. Terus faqala, kata malaikat, inna sanazhiluhu laka, tak bantu nanti, biar gampang kamu naik ke atas gunung itu. Lalu fasaitu, naiklah Rasulullah ke gunung itu, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika saya berada di atas gunung, idan, tiba-tiba bi aswatin syadidatin, saya dengar suara-suara yang gemuruh, suara yang sangat keras. Terus saya tanya, suara apa ini malaikat? Mahadil aswat, ini suara apa? Kata mereka, qalu hadihi awa'u ahlin nar, ini gonggongan ahli neraka, ini jeritan orang ahli neraka, kata malaikat tadi. Lalu summan talaqa bihi, lalu kami melanjutkan perjalanan. Fa idza ana biqaumin, kata Rasulullah, tiba-tiba saya ketemu suatu kaum
apa? Mu'allaqina bi araqibihim. Jadi kaki-kaki mereka, ya, kaki-kaki mereka itu digantung. Musyaqqaqata asdaqihim. Rahang bawah mereka itu sobek. Terus tasilu asdaquhum daman. Dari rahang-rahang itu ngalir darah. Qala. Terus Rasul mengatakan, tanya Rasulullah, "Man haula? Siapa mereka itu ya malaikat?" Qala haula, mereka adalah alladzina, orang-orang yuftiruna, yang di siang hari bulan puasa dia enggak puasa atau membatalkan puasanya qabla tahillatu shaumihim, sebelum waktunya. Jadi azab bagi orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur sengaja itu tadi. Ya, ini digantung kakinya, terus daripada mulutnya itu sobek, rahang bawahnya itu sobek mengalirkan darah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini adalah maksiat, suatu kemaksiatan yang dilakukan oleh bukan satu orang, banyak orang tahta sitar, ya, setelah sembunyi-sembunyi. Rahimatawafuri wasailir rahah wal mubarradat wal mukayyifat. Nah, lakin ma hada fahunaka nasun yufattirun. Padahal ya mereka ibaratnya sebagian mereka itu dalam keadaan di bawah AC, ya. Maksudnya itu bukan orang yang tidak di bawah panas, enggak, kehidupan mereka. Ada sebagian mereka yang seperti itu padahal enak kerjanya di kantor atau segala macam. Itu mereka lakukan seperti itu. Artinya ya semuanya nggak boleh, hatta orang yang bekerja pabrik atau semuanya nggak boleh, iya. Itu ya, daripada ancaman orang yang tidak berpuasa atau sengaja dia batalkan puasanya tanpa ada udzur. Hada syahas yajib alaihi ayyamsik. Nah, intinya orang ini yang sengaja batal itu wajib menahan puasanya lagi, jangan makan lagi hari itu, terus mengqadha puasanya, dan wajib, nah ini ketika hukum syariat diterapkan, ya, wajib atas hakim, seorang hakim itu untuk nangkep orang tadi dipenjarakan. Sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Jadi bagi hakim, orang-orang yang nggak puasa di siang hari, ya, ditangkepin. Satpol PP itu suruh keliling nangkepin orang-orang yang di warung makan, ya, maksudnya yang nggak ada udzur, yaitu makan atau pinggir jalan dia makan, ditangkap sama Satpol PP, dimasukkan ke penjara sampai waktu maghrib. Nggak boleh, nggak usah dikasih makan gitu. Hah? Oh iya, kayaknya itu. Ya, kebalik ya. Nah, gitu. Wajib alaman aftarul qadha fauron biduni takhir, ya, dan wajib itu orang mengqadha puasanya secara faur. Yakni ba'dal id mubasyaratan, dia qadha salah puasanya setelah id langsung, setelah hari pertama langsung, ya, seperti itu. Wa idza kana qad ahlul qadha min amin ila am, ya, ketika dia tidak mengqadha tahun ini karena dia kesengaja tidak puasa, ya, terus enggak diqadha sampai datang Ramadan yang akan datang, wajib dia membayar mud, ya, 7 on beras. Kalau misalnya makanan pokoknya itu di daerahnya itu beras, maka dia wajib mengasih 7 on beras pada fakir miskin, ya, dia kasih itu. Ketika kapan? Ketika dia mengakhirkan qadha-nya sampai datangnya Ramadan yang akan datang. Ya udah dikali aja, nanti kalau datang lagi Ramadannya akan datang, seperti itu. Fayajib alaihi muddun min ta'ami litakhir, maka wajib bagi dia untuk membayar mud daripada makanan pokok tadi, daripada sebab mengakhirkan dari mengqadha. Nah, itu orang yang pertama. Terus orang yang kedua al-qismu tsani alladzi la yajibu alaihi syai'un bil iftar. Ya, sebab nggak puasanya nggak wajib bagi dia, sesuatu pun nggak wajib, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar mud, tidak wajib bayar fidyah.
Siapa itu? Pertama, asobi, anak kecil ketika nggak puasa dia belum balik, nggak apa-apa, tidak wajib mengkodok kalau dia sudah balik, dan juga tidak wajib membayar fidyah. Yang kedua siapa? Al-majnun, orang yang gila. Di tengah puasa, masih puasa siang hari, gila, 1 menit gila, sadar lagi, batal puasanya, nggak wajib kodok hari itu. Hah? Ya boleh. Kan dia batal puasanya. Min aqsamil fitri fi Ramadan, termasuk daripada kisim yang membatalkan di bulan Ramadan, al-fitrul ladzi ma yajib ala sahibihi syai'un. Ya, jadi tidak wajib mengkodok, tidak wajib membayar fidyah, yaitu sobi dan masnun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalamu an salasah, diangkat pena, artinya tidak dihukumi mukallaf 3 orang. Anisobi, anak kecil, hatta yablugho, ya. Anak kecil tidak dihukumi puasa wajib bagi dia sampai dia balik. Wa anin naim hatta yastaiqid, ini tapi tetap ya, yang naim ini tidak ada hubungan sama yang dibahas ini, yaitu orang yang lagi tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yafiqah, dan orang gila tidak dihukumi wajib berpuasa sampai dia sadar dari kegilaannya. Walakin, tetapi anak kecil itu sebaiknya dibiasakan oleh orang tuanya untuk dia puasa. Ya, bimujarrad duluhi tamama sab'i sanawat. Kapan mulai dilatih untuk dia puasa? Ketika umurnya 7 tahun sempurna. Artinya masuk ke umur 8. Nah, mulai ya, di situ dia diterapkan bagi anak ini aturan-aturan syariat, mulai diwajibkan sholat, diajarkan tentang sifat-sifatnya Allah, ya, diajarkan tentang Rasulullah itu siapa, diajarkan tentang sholat, diajarkan tentang puasa. Terus wa yasya' alaihi, kalau nggak dikerjakan dimarahi, ya, tapi nggak boleh pakai kekerasan di waktu 7 tahun ini. Yasya' alaihi, ya, dia dimarahi. Wa yu'mar idza balagha asra sanawat, ketika umurnya 10 tahun kamil, artinya dia masuk ke umur yang ke-11 awal, wa yushaddid alaihi, baru dikerasi di situ. In huwa lam yasum, ketika dia enggak puasa, in ataqahu, kalau mampu. Wa hakadzal fuqaha atlaqu, inilah orang-orang ahli fikih ketika memberikan qaid kepada amr sobi li saum bisab'i, ketika orang-orang fuqaha mengatakan 7 tahun itu adalah suatu pendidikan dimulai dari kamilnya 7 tahun, li sab'i bisab'i wa darbihi ala tarkihi li ashri, dan mulai memukulnya tapi pukulan yang adab, artinya tidak sampai melukai, tidak boleh di anggota-anggota yang bahaya dipukul, ya. Itu ada aturannya mukul, nggak ntar pakai balok sampai ke rotak atau gimana, ya enggak. Maksudnya ya pukulan yang sekiranya itu takut anak itu. Wa yarul imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad annahu la yanbahi ayadriba sabi illa idza qadara alaihi wa kana al-waqtu mu'tadilan. Nah, kata Imam Abdullah al-Haddad, ya sebaiknya jangan dipukul kalau nggak mampu, ya, kecuali dia mampu untuk puasa. Kalau anaknya itu mungkin lemah fisiknya, itu enggak. Wa kana al-waqtu mu'tadilan amma idza sadafa ramadanul har syadid. Nah, ini kan soalnya di Indonesia alhamdulillah mu'tadil, ya. Artinya musim di Indonesia itu mu'tadil, enggak berubah drastis. Kalau di Arab itu kan musim ada 2, musim panas dan musim dingin. Kalau dapat musim panas, itu pas tinggi-tingginya musim panas, itu siangnya tambah panjang. Kalau musim dingin enak malamnya yang panjang. Kalau musim panas itu siangnya tambah panjang. Terus anginnya itu angin panas, artinya
bahkan kalau naruh telur ya, naruh telur di pasirnya itu bisa mateng. Maksudnya saking panasnya di siang hari. Itu kata Imam Haddad, amma idza sadafa ramadan al-har syadid fal kabir yat'ab fa kayfa bisahir. Ya, intinya jangan terlalu dipaksakan ketika masih kecil. Itu ketika di Arab ya, yang hawanya itu. Kalau di sini alhamdulillah mutadil. Falladhi yanbahi an nusji'ahu faqat ala dalik hatta ta'awwad ala siyam min asighar. Nah, itu 7 tahun itu adalah yang melatih, mulai masa untuk melatih anak dari kecil. Terus wa hadza la yat'atta illa idza kana al-kabir bi nafsihi ya wa muhtam bi shaumi ramadan. Amma idza kana al-kabir huwa fatir ramadan fala tastakhrib ayyakuna sahir asyaddu diya'an minal kabir. Nah, seperti itu. Apa namanya? Ini orang tuanya pun harus mencontohkan, artinya seperti itu. Ntar kalau anaknya suruh puasa, kok orang tuanya malah makan, nah itu rakse ya. Walhasil inna hadza sabi idza aftara fama alai syai'un ya. Walhasil kalau dia masih ya, belum baligh itu ketika makan enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. La shauma wala fidyah, enggak wajib mengqadha puasanya dan tidak membayar fidyah. Wa kanal atfal alladhi hum min ahlil inayah wa ri'ayah ilahi yata'awaduna al-imsak wa shaum hatta wa hum atfal. Orang anak kecil ya, sebagian anak kecil itu Allah kasih ya pertolongan dan perlindungan ilahiyah ya, dijaga dari sama Allah Ta'ala mulai kecilnya ada. Mereka masih kecilnya, bahkan masih umur sebelum tamyiz, artinya sebelum 7 tahun, mereka sudah membiasakan berpuasa. Ada orang seperti itu. Allah jaga masih kecilnya, sudah dijaga sama Allah Ta'ala, sehingga hatta masih umur 4 tahun ya udah membiasakan mereka berpuasa 1 bulan penuh. Ada seperti itu. Kama dzakaru fi tarajim kasir, seperti diterangkan di pada manakib-manakibnya ulama. Banyak orang seperti itu. Seperti halnya anak kecil, orang gila, boleh dia enggak puasa. Wala yajib alaihi qadha, enggak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Itu. Nah, kalau orang selain orang gila tadi, misal orang itu pingsan ya, atau koma, itu atau orang itu mabuk, hilang akal sebab mabuk, maka tetap wajib bagi dia untuk mengqadha. Yang enggak wajib orang yang hilang akal, yang enggak qadha cuma orang gila aja. Terus yang ketiga daripada hukumnya fitr, hukumnya iftar ya. Alladzi yajib alaihi bisababil iftar al-fidyah faqat. Jadi bagi dia tidak wajib untuk mengqadha, yang wajib hanya membayar fidyah. Bagi orang ini. Siapa? Pertama, asyaikhul haram. Seorang tua yang enggak mampu lagi dia untuk puasa. Ya, saking tuanya dia enggak mampu lagi fisiknya untuk puasa. Dan ya wayul haqu bihi kulladhi marad la yurja buruhu. Dan setiap orang yang sakit yang kesembuhannya kata dokter itu tidak ada, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi ada kan beberapa penyakit yang secara kedokteran itu sulit untuk disembuhkan, nggak bisa sembuh kata dokter seperti itu. Iya, makanya dokter itu memvonis ini mungkin kesembuhannya nggak ada, nggak bisa diharapkan daripada kesembuhannya. Nah, orang-orang seperti itu, dia misalnya punya penyakit asma paru-paru yang parah misalnya kan, yang ginjal ya, itu kanker, naudzubillah. Nah, termasuk daripada itu ya, penyakit-penyakit itu kan susah disembuhkan ya. Yang kesembuhannya bisa katakan 0%. Itu termasuk orang yang tidak wajib mengqadha ketika naudzubillah sakitnya seperti itu. Alladzina yajibu alaihim bisabal iftar fidyah faqad hum, yang wajib bagi dia hanya membayar fidyah asyaikhul haram. Orang tua ya yang sangat sehingga dikatakan dia itu wis gak ingat siapa-siapa, pikun udah dia. Alladzi la yaqdir ala shaum wa man fi nawihi
Ya, ini orang yang marid tadi, la yurja buruhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yaitu pokoknya setiap orang yang tidak mampu berpuasa dengan sebab la yurja zawaluhu. Kan orang tua yang sudah renta, yang sudah pikun itu, ya, dia nggak ingat siapa-siapa lagi, udah itu kan nggak diharapkan kesembuhannya sedikit, ya, diharapkan kesembuhannya sedikit. Fasyuyukh maradun la yata'atta zawaluhu, ya, orang tua, ya, tua itu adalah suatu penyakit yang tidak mungkin sembuh, ya, ntar jadi muda lagi, ya, mungkin secara akli ya, cuma secara adahnya orang yang sudah tua tidak mungkin kembali lagi ke mudanya. La yata'atta anna syaibah yarji syaban, tidak bisa seorang yang sudah tua kembali lagi muda. Illa idza kana dzalika mu'jizah, kecuali itu adalah mukjizah lin nabi au karomah liwali, ya, beberapa karomah liwali. Nah, itu mengembalikan kemudaan dari orang yang tua. Wallahu ala kulli syai'in qadir, ya, Allah taala mampu. Wa maqalidul umur biyadihi, dan semua itu berada di kekuasaan Allah. Yaf'alu ma yasha wa huwal fa'il laisa nabi wala wali, ya, Allah yang membikin itu semua, bukannya nabi dan wali, kata Nabi itu. Fa syekhul haram, seorang tua yang sangat ketuanya itu ketika enggak mampu untuk berpuasa sebab umurnya yang sudah tua, kata ya, dia enggak mampu, saking dah tuanya udah enggak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak puasa dan tidak wajib mengqadha. Li'annahu la amala minhu ayyaqdiya fayajuz lahu, ya, tidak diharapkan bagi dia untuk mengqadha lagi, maka boleh bagi dia untuk tidak melakukan puasa dan mengeluarkan fidyah setiap hari 1 mud minat ta'am sebagai ganti daripada puasa yang dia tinggalkan. Nanti dia bayar setiap 1 harinya 1 mud daripada makanan, ya, itu, ya, orang yang puasa. Wa yulhaqu bisya'il haram, disamakan tadi, yaitu di dalam kewajibannya membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan, ya. Wa isqatu shaum kulli marad, yaitu setiap orang yang enggak puasa disebabkan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yaitu, ya, fahadha, maka orang ini, orang yang kata dokter, ya, dokter yang sudah mahir, ya, itu mengatakan penyakitmu ini yang sudah kronis, nggak bisa sembuh, udah nggak diharapkan kesembuhannya. Nah, itu maka orang itu mengeluarkan fidyah setiap harinya. Wa in kana syaban, walaupun masih muda, kan banyak orang muda yang kena penyakit seperti itu. Nah, itu bihaisu an lak al-sawm wa la yurja zawaluhu hadi dhaf yasiru mislu syai haram, samakan kayak tadi orang yang sudah tua tadi. Nah, itu, atau orang yang punya penyakit yang sudah pakai ini, ya, pakai ya buat ya ini loh, ya kan, ya, alat bantuan pernafasan itu kan susah disembuhkan, ya, ketika paru-parunya sudah kena, ya, itu kan susah disembuhkan. Nah, itu juga ketika dia puasa kan kempes-kempis, nggak mampu, ya. Nah, itu juga nanti setiap harinya maka dia membayar 1 mud. Kapan mulai 1 mud itu dibayar? Nggak bisa langsungan, sudah anak bayar 30 hari lah, masih hari pertama langsung dibayar 30 hari, nggak bisa, ya. Nanti setiap harinya dia misal masuk ke hari puasanya itu, hari itu dia boleh mengeluarkannya. Jadi nggak bisa sebelum masuk waktunya itu, nggak bisa dia mengeluarkan, tunggu masuk waktu itu. Wala yurja zawalu hadaduf yasiru mislu syai'il haram, yaitu. Terus annahu la buta ayastamil, itu, ya, kan tadi diterangkan bahwasanya orang yang pernafasannya sudah rusak itu. Fa idza sahha kalamul atiba isiqah fa innahu yasilu mitna, itu semua berdasarkan daripada dokter, ya, perkataan dokter yang sudah mahir tadi, yang siqah.
Nah, terus yuftir, dia boleh berbuka, wa yurijul fidyah, dan mengeluarkan fidyah. Walaysa alaihi syam, tidak wajib puasa. Ya, awil ladzi huwa musab bima rohil kala, ya, punya penyakit hati, ya, atau punya penyakit ginjal tadi. Wa qarar atiba annahu la budda ayasbal ma kula sa'atain, wajib bagi dia, kata dokter, harus minum air setiap 2 jam. Ya, seperti itu, punya penyakit ginjal atau apa, naudzubillah. Nah, itu. Wa in kana al ahsan ayasum wa in kana hatta yusbit ta'ab syadid. Walaupun kalau dia puasa enggak apa-apa, cuma boleh bagi dia untuk meninggalkan puasanya. Itu. Terus yang keempat daripada perkara yang orang yang iftar tadi, alladzina yajib alaihim bisabab iftar al-qada' ma'al fidyah. Yang keempat yang bakal diterangkan yaitu orang yang wajib bagi dia sebab fitrnya tadi, sebab gak puasa tadi, dia wajib qada plus wajib membayar fidyah, tetapi enggak dosa. Kalau yang pertama tadi, dia membatalkan, yang sengaja membatalkannya itu dia dosa qada plus fidyah ketika mengakhirkan qadanya. Tapi ini enggak, ya. Yaitu perkara yang keempat yang insyaallah kita akan lanjutkan dari minggu keempat ini, pertemuannya akan datang insyaallah taala. Kita sekian mungkin daripada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim